Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Wabil khusus kita diberi nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi dua nikmat tersebut. Mudah-mudahan dua nikmat ini kita bisa menjaganya hingga kita dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, dan mudah-mudahan dilimpahkan pula pada kita yang menjadi umat-umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama kita belajar mempelajari pesan-pesan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, walaupun kita ini menjadi umat akhir zaman, namun Nabi Muhammad SAW ternyata memiliki perhatian khusus kepada umat-umat akhir zaman, terutama umat-umat yang tidak pernah bertemu dengan beliau, umat-umat yang tidak pernah melihat beliau. Pada suatu ketika Rasul pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amana bi wa yaroni marratan wa tuba liman amana bi walam yaroni sab'a marratin. Tuba, beruntunglah, berbahagialah, liman, kepada siapa saja, amana bi, yang beriman, yang percaya kepadaku, wa yaroni, dan dia pernah bertemu denganku. Nabi menyebutkan kalimat ini satu kali, watuba, dan sungguh beruntung, sungguh berbahagia, liman amanabi, bagi siapa saja yang percaya, yang iman kepada Rasul, walam yaroni, padahal mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah melihatku. Sab'a maratin, Nabi mengulangi kalimat ini sampai 7 kali. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi, dikatakan oleh Nabi, yang beriman dia beruntung, dia berbahagia. Yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi beriman kepada Nabi, dia juga beruntung, dia itu juga bahagia. Nabi mengulangi yang kedua ini sampai 7 kali. Siapa yang dimaksud? Tentu tidak lain, tentu tidak bukan, ya insya Allah kita ini yang menjadi umat Rasul, sementara kita tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Kenapa Nabi itu mengagumi umat-umat akhir zaman yang tidak bertemu dengan beliau? Karena kalau umat angkatan seperti para sahabat, misalkan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali dan sebagainya, mereka ini keimanannya sangat kuat, percaya dengan Nabi, mereka bertemu dengan Nabi, mereka sering menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi. Bagaimana dengan kita? Kita belum pernah bertemu dengan Nabi, kita hanya mendengar tentang Nabi melalui para ulama, tetapi kita percaya, tapi kita beriman kepada Nabi dan kepada Allah. Inilah yang kemudian disanjung-sanjung oleh Kanjeng Nabi. Dalam sebuah hadis yang lain dikisahkan
bahwa suatu ketika Nabi itu mengajak beberapa sahabat untuk berziarah kubur. Lalu setelah selesai berziarah kemudian berdoa, kemudian Nabi bersabda. Disebutkan di hadis itu, ketika masuk area kuburan Nabi pun mengucapkan Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Kuucapkan salam kepadamu wahai semua penghuni kubur orang-orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami yang berziarah kepadamu sekalian insya Allah akan juga menyusulmu. Nah, ini diantara hadis yang menjadi pedoman kalau kita berziarah kubur, masuk area kubur kita ucapkan salam. Di redaksi yang lain ada Assalamualaikum ahlad diyar. Intinya masuk area pekuburan itu mengucapkan salam. Kemudian setelah selesai berziarah, selesai berdoa bersama, Rasul kemudian bersabda, Wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Qalu ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Qala bal antum ashabi wa ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'du. Wa ana faradhum 'alal khawdi. Qalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik? Qala ara'aita law kana li rajulin khailun hurrun muhajjalun fi khailin buhmin tuhmin ala ya'rifu khailahu? Qalu bala. Qala fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjilina minal wudu. Kata Rasul, wadidtu, aku sangat merindukan. Di hari kiamat nanti aku sangat ingin bertemu, karena aku sudah rindu dari sekarang. Anni qad ra'aitu ikhwanana, aku sangat rindu, ingin sekali aku berjumpa dengan sedulur-sedulurku. Ingin sekali aku berjumpa dengan saudara-saudaraku. Qalu, maka para sahabat ini heran, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, alasna ikhwanana. Ya Rasul, bukankah kami ini adalah termasuk juga saudaramu? Qala bal antum ashabi. Kata Nabi, kalian ini adalah ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'du. Yang ku maksud dengan saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah alladzina lam ya'tu ba'du, orang-orang yang belum Allah ciptakan, orang-orang yang belum lahir, orang-orang yang diciptakan nanti. Wa ana faradhum 'alal khawdi, dan nanti di surga ketika mereka berbondong-bondong ingin meminum telaga Kausar, lalu aku mendahului mereka. Qalu, para sahabat pun heran dan berkata, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik? Kaifa ta'rifu ya Rasulullah, bagaimana di hari kiamat nanti engkau akan mengenali mereka padahal engkau enggak pernah ketemu? Kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik? Bagaimana mungkin, bagaimana engkau akan mengenal mereka di hari kiamat sementara engkau enggak pernah ketemu? Qala, Nabi menjawab, ara'aita law kana li rajulin khailun hurun muhajjalun fi khailin buhmin tuhmin ala ya'rifu khailahu. Kata Nabi, ara'aita, menurutmu itu bagaimana? Law kana li rajulin, kalau ada seseorang dia memiliki khailun hurrun muhajjalun. Coba menurutmu bagaimana kalau ada orang memiliki banyak kuda, lalu beberapa kuda itu memiliki bulu-bulu yang istimewa. Apa itu? Bulunya itu ada sebagian berbulu-bulu putih. Fi khailin buhmin tuhmin. Nah, kuda yang memiliki bulu putih ini bercampur
dengan kuda-kuda lain yang bulunya berwarna hitam. Ala ya'rifu khailahu, kira-kira orang tersebut bisa mengenali enggak kudanya yang berbulu putih? Faqalu, maka sahabat pun menjawab, bala, tentu Nabi mudah untuk mengenali mereka. Qala, kata Nabi, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati, kalau kamu bertanya kepadaku apa aku bisa mengenal umat-umatku yang kurindukan, umat akhir zaman nanti, fa innahum, sesungguhnya mereka nanti ya'tuna yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, hurron muhajjirina minal wudu. Kalau kuda-kuda tadi mudah ku kenali karena ada bulu-bulu putihnya, maka umatku yang ini akan mudah ku kenali. Kenapa? Karena hurron muhajjirina minal wudu, karena mereka putih bersih karena air wudu. Aku akan mudah mengenali mereka, aku akan menyambut mereka dengan rasa bahagia karena aku sangat merindukannya, dan aku mudah mengenali mereka dari bekas wudunya. Karena orang yang ahli wudu itu pasti wajahnya putih bersih. Nah, jadi secara khusus itu Nabi merindukan umatnya di akhir zaman yang belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi nanti akan mudah mengenalinya min asaril wudu, karena bekas air wudunya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada orang sangat rindu, sangat kangen, lalu ketemu dengan yang dikangeni, itu kira-kira bagaimana? Senang. Apakah cuma say hello dari jauh? Pasti tidak. Yang jenengan bayangkan sendiri, orang yang sangat rindu sekali, sangat kangen sekali, akhirnya bertemu. Jangan bayangin kayak di film India. Nabi pasti akan menemui kita, Nabi pasti akan mendatangi kita, entah bagaimana, karena Pak Nabi sangat merindukan kita. Kenapa di sini yang Nabi sebutkan Nabi akan mudah mengenalinya itu min asaril wudu, dari bekas wudunya? Karena insya Allah yang rajin berwudu pasti orang baik, yang senang wudu pasti orang baik. Mari kita lihat, yang namanya wudu, orang berwudu itu pasti menggunakan wudunya untuk yang baik-baik, untuk sholat, untuk baca Quran dan sebagainya. Enggak mungkin wudu itu diamalkan, dilakukan untuk keburukan. Misalkan nyuwun sewu, naudzubillah, ada orang mau mencuri, aku mau wudu dulu biar sukses nyolongnya. Nah, kan enggak mungkin. Yang namanya orang wudu pasti untuk yang baik. Atau ada orang marah mau menempelin anaknya, aku mau wudu dulu biar nempelingnya mantep. Enggak mungkin. Orang yang ahli wudu pasti dia itu orang baik. Makanya banyak sahabat tuh yang mengamalkan dawamul wudu, melanggengkan wudu. Setiap kali batal wudu lagi dalam aktivitas apapun. Dalam rangka apa? Kepengin termasuk yang disebut oleh Nabi di dalam hadis ini. Nah, boleh nggak mau masak itu wudu dulu? Boleh. Jadi tukang mau bikin lemari wudu dulu? Boleh. Yang penting jangan bikin dalil bahwa kalau mau bikin lemari wajib hukumnya berwudu. Nggak usah bikin dalil begitu. Pokoknya aku pingin wudu, udah gitu saja. Namanya dawamul wudu. Nah, yang namanya ahli sering saya sebutkan itu ada kriterianya, orang itu disebut ahli. Yang pertama disebut ahli itu mesti dia punya kebiasaan melakukan itu. Orang itu memang ahli sekali main bola, ya memang dia sering main bola. Orang itu memang ahli sedekah, memang senang bantu orang. Yang namanya ahli pasti punya kebiasaan, pasti memang sering melakukan itu.
Nah yang kedua, yang namanya ahli pasti itu perbuatannya itu benar-benar dingilmuni. Yang namanya ahli itu kalau melakukan perbuatan pasti pakai ilmu. Nah karena itu kalau kita berwudu, mari jangan asal berwudu tapi dingilmuni benar. Di antaranya ketika kita berwudu, bahasanya fikih itu sebagian menggunakan kata hoslu. Misalkan hoslul wajhi, hoslul yadaini, hoslul rijlaini, membasuh wajah, dua tangan, membasuh telapak kaki. Tapi nanti kalau kepala itu namanya mashur ro'si. Nah hoslu itu maknanya itu membasuh. Membasuh itu pasti ada digosok-gosoknya. Jadi enggak cuma dielus-elus sambil digosok. Jadi kalau tangan itu ya sambil digosok begini, itu namanya hoslu. Sedangkan kalau kepala itu mashur ro'si, mengusap kepala. Maaf, bukan mashus sa'ri, bukan mengusap rambut loh ya. Soalnya nanti yang nggak punya rambut dikiranya berarti ini nggak usah, aku nggak ada rambutnya. Bukan, mashur ro'si, mengusap sebagian kepala. Kemudian selanjutnya saat kita menyentuh anggota tubuh apapun ketika kita berwudu, sambil itu disentuh, dibersihkan, diusap, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai saat kita berkumur. Ketika berkumur itu mintalah kepada Allah, Allahumma askini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'sal la azma'u ba'daha abada. Ya Allah, semoga engkau memberiku kesempatan untuk bisa minum, bisa merasakan air dari telaga Kausar, telaga yang khusus engkau sediakan untuk Rasulullah dan umatnya. Dan sebagaimana kata Rasul, siapa yang minum dari telaga ini, dia tidak akan haus selamanya. Jadi sambil berkumur itu bayangan kita, pikiran kita itu jauh. Ya Allah, semoga aku bisa ikut minum air di telaga Kausar. Mboten usah diapalke bahasa Arabe. Repot nih, repot. Nggih, tapi kalau saya, para guru, para santri tak wajib kayak ngapalke. Harus hafal. Ya agama ini saya harus sampaikan fair. Kalau memang tidak wajib ya saya sampaikan seperti itu. Karena nanti mbok memberatkan. Wong orang haji, orang umroh saja itu ada yang pernah sowan ke Gusmus, saya ini sudah sepuh, saya pengen haji, pengen umroh, biaya ada tapi saya takut. Tuh kenapa takut? Wong saya nggak bisa baca doanya Arab kabeh. Wis mbah daftar wae kono daftar. Kok tak ajari gampang, kok gampang. Akhirnya daftar. Itu daftar itu mbah sini. Buku tuntunan umroh sama hajinya mana, sini bawa sini. Tak ajari, kena tak ajari. Mengko nek mbah itu sa'i tawaf, kuwi bukune dikempit ya nang kelek ya. Terus mengko liyan donga kados niki, ya Allah kula nyuwun sing teng mriki niki. Kok anggere sa'i, ya Allah kula nyuwun sing teng mriki niki kados niku. Kepenak kan? Maksudnya kan pada kan? Iya maksudnya pada. Tapi ini hanya untuk kalangan khusus loh ya. Ketika engkau berkumur, mintalah kepada Allah, ya Allah kula nyuwun bisa merasakan, bisa ikut minum dari telaga Kausar. Kemudian kita istinsak, memasukkan air ke hidung, mintalah kepada Allah, Allahumma la tahrimni raihatan jannatik. Ya Allah, semoga engkau tidak mengharamkan aku untuk merasakan harumnya, wanginya surgamu. Jadi sambil masukkan airnya hidung itu kita sudah minta kepada Allah bisa merasakan harumnya surga. Lalu saat kita membersihkan wajah, mintalah kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajah ini pada hari kiamat nanti, ketika ada banyak orang wajahnya putih tapi ada pula yang wajahnya hitam.
Jadi kita berwudu membersihkan wajah itu kita sudah berpikir, sudah minta hingga ke akhirat. Lalu tangan kanan mintalah kepada Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kitab catatan amalku melalui tangan kananku dan Engkau menghisapku dengan hisap yang mudah. Ini sebenarnya berasal dari ayat Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu tangan kiri kita bersihkan, mintalah kepada Allah, Allahumma la tu'tini kitabi miyyasari wala min wara'i dhahri. Ya Allah, saya mohon jangan sampai aku menerima buku catatan amalku dengan tangan kiri atau dari balik punggungku. Kenapa? Karena itu alamat tanda celaka. Lalu kita mengusap kepala, mintalah kepada Allah, Allahumma harrim sa'ri wa basari minan nar wa adillani tahta arsika yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, lindungilah kepalaku, rambutku, kulitku, seluruh tubuh dari panasnya api neraka. Berilah yub-yuban di sana, berilah naungan di hari ketika tidak ada naungan kecuali naunganmu. Lalu telinga, kira-kira saat membersihkan telinga kita minta apa Bapak Ibu? Minta apa kira-kira? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, semoga melalui telingaku ini Engkau menjadikan aku termasuk orang-orang yang senang mendengarkan nasihat, menjadi orang yang senang ngerungokne pengajian, senang mendengarkan yang baik-baik, lalu aku bisa mengikutinya, mengamalkannya. Jadi supaya senang ngaji, senang mendengar yang baik-baik, mintalah pada saat berwudu. Jangan sampai kita punya telinga ngrungokke ngaji panas, mendengarkan ngerumpi adem. Nah itu bahaya, itu telinganya harus diruat. Nah kemudian terakhir kita membersihkan dua telapak kaki, mintalah kepada Allah, Allahumma sabbit qadami 'alas sirat yauma tazillu fil aqdam. Ya Allah, mudah-mudahan dua kakiku ini besok nempel, bisa berjalan, tidak tergelincir saat melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Siapa yang tergelincir pada saat itu jatuhnya kemana? Jatuhnya ke neraka, karena jembatan itu membentang di atas neraka. Jadi Nabi sangat merindukan kita. Nabi insya Allah ingin sekali bertemu dengan kita pada hari kiamat nanti. Kalau Nabi bertemu dengan kita karena rindu, pasti kita dapat syafaatnya. Dan ingat, di sini Nabi menyebutkan Nabi akan mengenali orang-orang tersebut dari bekas kebiasaan dia berwudu. Mulai sekarang, yuk kita wudu sebaik-baiknya, tinggal moni, jadikan wudu itu sebagai kebiasaan, sehingga besok ini yang akan menyebabkan, membuat kita nanti akan mudah dikenali oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.